Bersama kita di sini, bersama kita berbagi. Satlantas Polres Bitung, gak kreatif, gak asik. Sudah? Oke, selamat malam. Jadi kembali lagi dengan kami di Satuan Lalu Lintas Polres Bitung. Kali ini kita bersama dengan salah satu jurnalistik. Betul DP bahasa itu ya? Jurnalis. Oke. Dan jurnalistik DP Pekerjaan. DP Pekerjaan. Ya. Om Christian. Siap. Ya, bagaimana kabar Bro? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Sehat-sehat ya. Di tengah pandemi Covid masih tetap buat berita berarti. Tetap Eksis ya. semangat. Eksis dong. Oh, iya. Bals dilawan. Bals. Jadi biasa dipanggil Bals. Siap. Kebetulan ini anggota saya namanya Christian juga. Iya. Jangan sampai kita panggil Jangan Christian sama-sama, dua-dua. dua banyak. Jadi panggil Bals. Bals. Oke. Jadi kami juga bersama dengan Baru Tilang ya. Brigadir Christian Timbuleng. Ya, pada malam hari ini orang bahas masalah yang lagi saat ini lagi masih diangkat oleh masyarakat juga dan menjadi salah satu pengeluhan masyarakat juga di Kota Bitung khususnya terkait dengan knalpot bising ataupun knalpot yang tidak standar. Siap. Ya, begitu ya Chris ya. Betul sekali. Jadi memang dengan kegiatan yang sudah 1 pekan ini kita sudah melaksanakan kegiatan penindakan maupun sosialisasi. Siap. Dan juga kita sudah melaksanakan pemasangan stiker ya. Siap. Di salah satu ataupun di semua bengkel, tempat-tempat usaha yang sudah kita lakukan himbauan maupun pemasangan stiker. Nah, dari Christian dulu, bagaimana Chris untuk penindakannya? Ini menjadi pertanyaan juga dari beberapa masyarakat khususnya di Kota Bitung. Siap. Keseriusan kami khususnya Satuan Lalu Lintas dalam menindaklanjuti pengeluhan masyarakat. Siap. Khususnya penindakan knalpot racing. Seperti apa untuk penindakan kita, Chris? Silakan. Jadi untuk saat ini kita kan baru serius untuk melakukan penindakan 2 pekan terakhir ini. Khususnya yang 1 pekan minggu berjalan ini yang cukup banyak yang terjadi. Dari data yang kami kumpulkan di ruangan tilang, ada 123 pelanggar yang melanggar persyaratan. Satu pekan itu ya? Ya, 2 pekan. 2 pekan, oke. Yang terakomodir. Jadi 123 pelanggar. Yang kami lakukan sekarang benar untuk karena di dalam amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Polri adalah mengemban juga fungsi Dikmas, yaitu pendidikan dan juga melakukan pendidikan hukum. Ya. Jadi kita melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 22 itu yang diatur juga dalam PP 80. Ya. Yaitu di dalam pasal 32 kalau tidak salah. Ada yang berbunyi jika pengembalian barang bukti itu ada mekanismenya. Oke. Jadi untuk knalpot racing sendiri sudah 100 lebih ya? Siap. Yang melanggar yang sudah kita lakukan penindakan sampai kendaraan juga pun kita amankan dulu ya, kita amankan dulu di kantor. Siap. Nanti sudah dilengkapi persyaratan teknisnya baik knalpot yang diganti dengan standar, kemudian pemasangan plat nomor dan juga pemasangan kaca spion ya. Siap. Setelah itu baru bisa persyaratan teknis dan persyaratan layak jalan. Oke. Dan itu juga dari media juga pun sudah banyak yang menyoroti termasuk kita undang sini. Beliau juga ini dari Tribun ya, Bro ya. Selama ini Tribun Manado untuk bisa mengupload yaitu kemudian memberikan informasi juga kepada kami terkait dengan penindakan dan pengeluhan masyarakat sendiri. Nah, untuk dari media gimana menurut Bro, apakah ada tanggapan ataupun masih ada informasi dari masyarakat terkait dengan penindakan ini? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Memang ini ibarat gayung bersambut, Pak Kasat dan Pak Kaurtilang. Banyak masyarakat begitu merindukan dalam tanda kutip hadirnya tindakan-tindakan tegas dari petugas dalam kaitannya dengan knalpot racing dan knalpot bising. Jadi begitu dilaksanakan di awal-awal kemarin, dapat informasi dari Pak Kasat, kami juga teman-teman media langsung memblow up itu dan syukur sejauh ini respon positif
dari masyarakat maupun para pemotor atau pengendara pemotor sendiri. Siap. Yang banyak dijumpai menggunakan knalpot racing. Cuma dari setelah penindakan yang dilakukan muncul argumentasi pendapat-pendapat ataupun masukan-masukan dari masyarakat melalui sosial media. Komentar. Ya. Banyak yang ada yang pro, ada yang kontra ya. Tapi lebih banyak yang pro. Banyak yang pro ya. Ya, tapi sebagian pro. Juga ada yang kontra. Kalau menurut kami lebih memperjelas mungkin. Mereka ingin memperjelas apa sih itu seperti apa, knalpot racing dan yang bukan knalpot racing. Ada dalam catatan kami sudah ada beberapa sih. Sebelum lanjut, ini knalpot racing ini di kalangan kami teman-teman wartawan khususnya saya pribadi sudah mengklasifikasikannya berada di top 5 klasemen pelanggaran lalu lintas. Jadi yang paling di peringkat pertama itu ada nggak pakai helm. Di Kota Bitung ini memang paling tinggi. Paling dominasi. Kemudian yang kedua bonceng 3 kan. Boncengan lebih. Iya, bonceng 3, baru itu ketiga knalpot racing nggak pakai plat nomor dengan bawa motor di bawah umur. Ini mungkin yang kasat mata. Betul. Baru kemudian yang tidak pada SIM atau STNK. Nah, mungkin dalam kesempatan ini sangat-sangat tepat juga untuk kita coba mengulas dan membahas sambil mendapatkan solusi dan jawaban terhadap apa yang diinginkan oleh para masyarakat yang berada di posisi ingin mencari tahu apa sih ini knalpot racing. Nah, mungkin Pak Kasat melalui kesempatan ini tadi Pak Kasat bertanya sekarang minta maaf karena tugas kami sebagai wartawan mesti bertanya ini. Jadi memang pemahaman orang knalpot racing itu yang bunyi racing yang mengganggu ya atau bising ya. Kemudian ada juga yang menilai ada kita pe auto, kita pe motor bawaan dari pabrik. Knalpot seperti itu dan bunyinya seperti itu. Mungkin itu. Baik. Jadi sebelum terlanjut dengan pertanyaan, jadi ini sebagai informasi juga kepada masyarakat bahwa podcast kali ini sengaja kami undang dari teman kita dari wartawan. Setidaknya kami di tempat ini bisa sedikit memberikan informasi kepada masyarakat karena banyak juga yang masih bertanya-tanya terkait dengan penindakan knalpot bising ini yang sudah 2 pekan kurang lebih. Ada yang masih bertanya, ada juga yang butuh penegasan ya, kejelasan juga terkait dengan apa sih sebenarnya knalpot racing itu dan juga pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, di sini memang untuk penindakan knalpot racing ini bukan cuma kali ini kita melakukan penindakan. Sebenarnya dari dulu itu kita sudah melakukan penindakan yang kasat mata, yang terlihat ataupun yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kayak di Bitung ya, dari 2000 kita ambil data aja ya, dari 2020-2021 pelanggaran yang paling tertinggi di Kota Bitung itu adalah tidak menggunakan helm. Ya kan? Kemudian yang kedua plat nomor dan yang ketiga knalpot racing. Dan saat ini karena memang pengeluhan masyarakat yang paling tinggi akibat bisingnya knalpot ini atau knalpot racing ini, sehingga kita lebih mengutamakan penindakan knalpot racing dulu. Tapi bukan berarti yang lain kita biarkan, bukan. Tetap kita melakukan penindakan tersebut, akan tetapi kita lebih fokus kepada knalpot racing, sehingga masyarakat pengeluhannya itu terjawab oleh kita melakukan penindakannya. Nah, perbedaan apa sih sebenarnya knalpot racing itu, Chris? Menurut Baur Tilang, ini kan Baur Tilang kami, yang sudah mungkin Chris juga sudah pernah buat catatan ya, ataupun penjelasan juga di akun media sosial kita terkait dengan perbedaan. Sebelum saya tambahkan, silakan Chris. Jadi mungkin yang perlu dijelaskan, kami Satlantas Polres Bitung melakukan penindakan menggunakan dakwaan pasal 285 ayat 1. Jadi pasal 285 itu berbicara tentang syarat teknis. Nah, kita tarik undur dulu supaya gampang dipahami oleh publik. Jadi setiap kendaraan yang ingin dijual di Indonesia, kita tentunya di Indonesia, berbicara tentang Indonesia, dia harus mendapatkan sertifikat uji tipe.
Ya, setiap kendaraan itu yang akan masuk ke Indonesia itu menyangkut uji tipe, itu menyangkut rancang bangun kendaraannya, materialnya, apa yang digunakan, ya termasuk knalpot. Ya. Jadi knalpot standar yang keluar dari dealer itu sudah memenuhi persyaratan teknis karena dia sudah melewati uji tipe. Ya, ketika dia diganti bisa-bisa saja, tetapi dia harus diuji kembali. Ya, kalau dia tidak dapat menunjukkan uji tipe, tentu dia melanggar pasal 285 ini. Jadi dia tidak memiliki legalitas atas perubahan bentuk atau perubahan material yang dia lakukan. Jadi itu yang mungkin dipahami oleh karena di Polda lain, karena hukum ini menerjemahkannya juga ada yang berbeda-beda. Itu tidak bisa kita pungkiri karena memang kita harus meneliti hukum itu dari secara gramatikal atau secara metode-metode lain. Jadi di beberapa Polda juga menerapkan sama seperti kami. Jadi kenapa kita menggunakan pasal 285 ini? Karena dinilai lebih fair. Karena setiap orang yang mengganti dari standarnya kita sikat semua. Jadi ada kan yang bertanya juga, Pak, bagaimana dengan motor 2 tak? 2 tak sudah ribut, Pak. Kalau dia standar dealer, berarti dia sudah lolos uji dong, berarti legal. Tetapi kalau dia sudah mengganti dengan tidak standar, yang tidak standar, itu bisa ditindak. Dia bisa ditindak. Ya itu saja mungkin. Jadi intinya di pasalnya itu berbunyi persyaratan teknisnya, persyaratan teknis tidak standar. Tidak standarnya. Jadi walaupun dia diganti juga pun dan tidak standar, yang bukan standar, itu bisa dilakukan penindakan. Cuma kan kebanyakan kan masyarakat hanya bilang, oh Pak, ini nggak terlalu ribut, ini ada dibeli juga. Uji desibelnya. Nah, ada yang seperti padahal kan itu tidak diuji. Ibarat kata kayak contoh kayak mobil truk mobil truk yang keranjang belakangnya itu dirubah. Nah, itu kan banyak juga kejadian seperti itu. Yang seharusnya dia ukurannya sudah sesuai dengan standar dari pabrik, dirubah, ditambah atau dimodifikasi tanpa dilakukan uji tipe kembali. Itu jadi bentuk suatu kejahatan juga nantinya depan. Karena namanya di Indonesia itu baik itu kendaraan modifikasi ataupun perubahan bentuk itu wajib dilakukan uji tipe kembali. Nah, sehingga di dalam pasal tersebut dia dikenakan masalah itu. Nah, kebanyakan masyarakat yang banyak tidak tahu. Mereka pikirkan hanya permasalahannya hanya ribut dan ribut sekali. Ya kan hanya begitu. Ada juga yang standar tapi dibelah, bahasanya kan sudah dimodifikasi. Dimodifikasi, itu bahasanya dimodifikasi. Berarti dia harus mendapatkan legalitas atas modifikasinya. Betul. Makanya itu kebanyakan masyarakat yang belum paham terkait masalah. Memang. Jadi kita memang harus proaktif menjelaskan. Bagi kendaraan-kendaraan yang mungkin yang contohnya yang memang sudah dari pabrik itu kan sudah ada yang kayak Harley Davidson. Itu kan memang dari standarnya dari pabriknya itu sudah melalui uji tipenya. Dan jadi kita tidak bisa tindak apa-apa karena memang sudah sesuai dengan uji tipe. Kecuali dia Harley-nya dia modifikasi, bisa. Kecuali kalau dimodifikasi atau dirubah. Tapi kalau memang dari sananya sudah standar, itu tidak dipermasalahkan untuk masalah itu. Nah, itu yang menjadi banyak masyarakat yang belum tahu, ya kan, masalah itu. Dan juga kenapa kami bawa ke kantor dulu, itu bukan kami mempersulit masyarakat, bukan. Tetapi kami bawa di sini, di samping kami melakukan penindakan, setidaknya kendaraan yang sudah kami tilang keluar dari kantor polisi itu dalam keadaan aman. Dalam keadaan sudah tertib. Contoh memenuhi syarat teknis. Contoh sebelum motornya dikeluarkan wajib memasang plat nomor. Wajib mengganti knalpotnya yang tidak standar jadi standar kembali, ataupun memasang kaca spion. Dan juga pun ada juga persyaratan teknik selainnya seperti lampu, ya kan. Ini juga masuk dalam pasal tersebut tadi. Masuk. Lampu rem itu seharusnya warna merah. Gak banyak yang mengganti warna biru, warna putih. Variasi warna. Nah, itu wajib diperbaiki dulu sehingga pas keluar dari kantor atau dari satuan lalu lintas ini betul-betul kendaraannya sudah safety dan sudah sesuai dengan standar. Seperti itu. Jadi bukan karena kami mempersulit atau menahan kendaraannya di sini mempersulit masyarakat, bukan, tapi karena tujuannya kami seperti itu, menjalankan fungsi pembinaan sehingga pas masyarakat keluar dari sini
kendaraannya itu kembali dengan layak. lagi. Betul. Yang mencegah terjadinya kecelakaan ataupun gangguan-gangguan Kamsel Tipcar Lantas ke depan. Betul. Seperti itu. Iya. Bagaimana? Memang agak hangat kalau ini. Hah? Banyak argumen. Banyak memang, Ya. banyak masyarakat yang belum Karena ada juga penindakan di Jawa sana. Mereka menggunakan pasal 286. Jadi beda. Kita harus membedakan pasal dakwaannya. Oke. Kalau kita menggunakan pasal 286, pembuktiannya dari portable. Ya. Desibel. Kita harus menguji desibelnya. Ada alat ukurnya. Alat ukurnya. Tapi kalau kita menggunakan pasal 285 ini, Persyaratan teknis. kita bisa mendakwa dia tanpa menggunakan alat pembantu. Ya, itu. Jadi kita bisa, udah enggak standar ya udah. Jadi tergantung dari penerapan pasalnya. Tapi kalau untuk di Satuan Lalu Lintas Polres Bitung kita menggunakan pasal 285 ayat 1. 285 terkait dengan persyaratan teknis tadi. Ada dua ya. Nah, Seperti ini itu. menjadi lebih menarik ini Komandan. Oke. Ketika anggota di lapangan diperhadapkan dengan kendaraan yang abu-abu. Abu-abu ini ini racing ini atau enggak ini? Oke. Nah, melihat tadi kan butuh kecepatan juga kan karena Oke. bukan kecepatan dalam arti kita harus segera menindak, tapi harus melihat ini masuk kategori pelanggaran atau tidak. Oke. Nah, sementara banyak juga masyarakat yang sekarang pinter. Argumen mereka berdebat lah dengan polisi dan petugas di lapangan. Pak, ini kenapa saya standar? Padahal melihat dari pasal dakwaan yang disampaikan tadi, ini harus ditindak karena sudah tidak. Ya. Mungkin di lapangan bagaimana ketika anggota diperhadapkan dengan case seperti kalau selama ini tuh orang di lapangan karena memang rata-rata anggota kami juga di lapangan banyak mengetahui standarisasi kendaraan bermotor. Jadi kayak contoh di Kota Bitung ini memang sih kami belum menemukan ada motor dari luar negeri yang masuk ke sini ya, ataupun kendaraan luar negeri atau kendaraan yang tidak jelas ya, yang terdaftar di Indonesia. Tapi selama ini ketika kami menemukan hal demikian kayak tadi, banyak masyarakat bilang, Pak ini standar. Nah tapi kalau dilihat dari knalpot yang dipasang itu sudah dirubah. Ada sih yang standar, yang kayak saya sampaikan tadi, standar belah bahasanya. Jadi sudah dimodifikasi. Memang platnya bentuknya standar. Tapi bunyinya sudah dimodifikasi. Nah, itu juga salah. Dalam artian tidak sesuai dengan ketentuan. Proses modifikasinya ataupun mengganti knalpotnya itu tadi. Betul. Sesuai dengan uji tipenya Ini seperti menarik itu. sekali kalau dari insan pers, mereka kritis. Iya, tapi memang itu banyak juga masyarakat yang mungkin baca juga kan, baca. Terwakilkan. Sehingga kita juga pun melaksanakan podcast ini untuk sekalian untuk menjelaskan. Iya, betul. Sehingga ada komunikasi dua arah. Betul. Jangan hanya dilakukan penindakan aja, tapi kita juga pun tidak pernah menjelaskan kepada masyarakat. Jadi banyak masyarakat juga yang masih bertanya-tanya. Tapi kami juga pun di samping ada podcast, kami juga pun buka kesempatan kepada seluruh masyarakat yang ingin bertanya, baik secara komentar, silakan di fanpage Satuan Lalu Lintas Polres Bitung. Di situ ada beberapa masyarakat juga yang sudah memberikan masukan, pertanyaan, kami jawab juga di kesempatan untuk situ. Oke, seperti itu. Ada mungkin tambahan lagi, Chris, terkait dengan penindakan? Itu saja kayaknya. Kayak kemarin ada kejadian itu, kayak kemarin ada yang datang, kenapa mesti ditahan 14 hari ditanya. Oh iya. Itu kan ada yang masyarakat tanya tuh. Betul. Pak, kenapa kita suruh bayar denda, kita suruh lengkapi DP persyaratan teknis, tapi nanti 14 hari kemudian dikeluarkan. Nah, itu jadi, kan kita di dalam di ruang tilang itu sebenarnya Polri itu mempunyai melekat itu diskresi pada dirinya. Jadi kita mengambil saja fungsi pembinaan. Karena menurut evaluasi ketika kendaraan itu langsung dikeluarkan tidak memenuhi 14 hari dulu, biasanya efek jerahnya, deterrent efeknya kurang jos. Jadi kita sebagai Polri, karena kasus knalpot racing ini banyak yang melebar ke pidana, kelahi, pembunuhan. Di Jawa itu sudah ada beberapa yang baku bunuh gara-gara. Jangankan di Jawa, di sini saya sudah ada. Ya, di sini aja sudah ada. Ada duka orang gas-gas no. Betul. Itu kan memicu konflik sosial. Ya, betul. Jadi itu yang harus kita sebagai Polri yang melekat diskresi pada
pada diri kita untuk melakukan fungsi pembinaan, kita Ya. melakukan hal itu. Jadi dasar hukumnya undang-undang Ya. kepolisian. Jadi sebenarnya itu bukan aturan, yang tertulis, Kebijakan. tapi itu kebijakan kami yang tujuannya untuk memberikan efek jerah. Ya. Dan bukan cuma itu sebenarnya sih, kita mengundang kalau anak-anak yang di bawah umur kayak tadi membawa knalpot racing, itu sampai kita undang orang tuanya. Kita undang orang tua buat surat pernyataan. Betul. Buat surat kalau pernyataan tidak akan lagi menggunakan knalpot bising. Ketika ditemukan nanti dia akan bisa diproses lah ataupun dilakukan tindakan-tindakan yang lain. Sehingga memang memberikan efek jerah buat pengguna ataupun masyarakat yang masih mau mencoba-coba menggunakan knalpot bising. Siap. Karena ke depan nantinya ini kan sudah ada persiapan etle juga. Ya. Kan apalagi di seluruh Indonesia 3 hari lagi ya. 3 hari lagi akan ada launching nasional etle, termasuk salah satunya Polda Sulawesi Utara yang masuk dalam tahapan pertama launching etle. Nah, ini ke depan nantinya penindakannya itu tidak akan lagi dilakukan penindakan yang secara secara stasioner ya, tetapi dia lebih mengedepankan CCTV ataupun elektronik untuk merekam histori dari pelanggaran. Nah, di sini akan ada juga namanya sistem demerit point system ya. Demerit point system itu nantinya dia akan terkonek dengan SIM. Contoh ya, misalnya contoh Pak Christian ya, punya SIM C. Ya kan, SIM C kan untuk motor. Kita akan berikan dia 16 poin ya. 12 poin ya. 12 poin ketika dia melakukan pelanggaran dan terekam oleh CCTV ataupun dilakukan penindakan. Contoh pelanggarannya knalpot racing yang mengakibatkan terjadinya contoh kecelakaan ataupun gangguan-gangguan kamseltip terlantas lainnya ataupun dilarang sembarangan parkir mengakibatkan kemacetan, itu akan ada poin pelanggaran. Nah, semakin banyak dia melakukan pelanggaran, poinnya kan makin habis. Nah, ketika dia menghabisi poin tersebut, itu ke depan nantinya ketika dia mau perpanjangan SIM tidak bisa lagi, wajib tes kembali, ataupun bisa dilakukan uji SIM kembali ataupun pencabutan SIM sementara. Jadi itu ke depan akan dibuat seperti itu. Nah, dengan adanya etle juga ini memudahkan kami juga pihak kepolisian di dalam untuk bisa mengidentifikasi kendaraan-kendaraan. Oh, kendaraan ini udah berapa kali melanggar. Kendaraan ini sudah berapa kali melanggar. Siapa pengemudinya. Nah, ini akan berlaku ke depan nantinya jika perluasan etle tersebut sampai di wilayah Polres. Ya, kan saat ini kan masih Polda dulu yang akan launching. Yang mudah-mudahan di Kota Manado duluan, titiknya sudah ada 10 titik di Kota Manado, setelah itu akan diperluas sampai di wilayah Kota Bitung. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa mempercepat juga di wilayah Kota Bitung sehingga memudahkan kami juga. Karena memang masalah penindakan ini tidak hanya dengan 1 minggu saja, Chris ya. Kita wajib konsisten itu wajib untuk melakukan penindakan, karena ketika kita melakukan penindakan di Kota Bitung ini di satu titik, ketika kita pindah ke titik yang lain itu kembali lagi jadi lagi seperti itu, bro. Masih membutuhkan kehadiran polisi. Butuh kehadiran. Saya pernah buat itu di Girian ya, Chris ya. Selama 2 jam kita melakukan penindakan. Dampaknya bersih. Semuanya pakai helm. 15 menit kita hentikan penindakan, mulai lagi. Nah, di situ menandakan bahwa mereka takutnya karena ada polisinya. Tidak ada kesadaran. Belum ada. Makanya. Tentunya butuh bantuan juga rekan-rekan media. Iya. Makanya ini yang menjadi PR kita semuanya, bukan hanya polisi juga, tetapi semua pemerintah juga terkait dengan ketertiban lalu lintas. Mudah-mudahan ini ke depan nantinya bisa terang kolaborasi bersama pemerintah juga ya. Apalagi kalau dengan ada etle-nya ini lebih aktif. Semua CCTV sudah terpasang di Kota Bitung. Saya kira pengganti polisinya itu ya kamera yang aktif selama 1x24 jam. Ya kan, seperti itu. Itu sih kalau menurut kami penjelasannya. Tapi kalau memang masih ada masyarakat yang bertanya, silakan nanti tulis di kolom komentar ini. Kami akan jawab melalui komentar juga, ataupun kami akan buat video berikutnya. Pak, apalagi, bro? Ada yang menarik tadi terkait dengan diskresi. Nah, ada kejadian yang saya lihat kemarin-kemarin dalam penindakan mungkin agak berbeda, harus ditahan 14 hari. Dan bagaimana kalau tong potong juga dari knalpot di TKP.
Nah, bagaimana kalau dari Satlantas Polres Bitung? Sebenarnya bisa sih kan. Iya. Jadi maksudnya potongnya dicopot di tempat. Ya, dicoba di tempat. Ha. Nah, dan dia Nah, jadi begini, orang sudah pernah coba juga seperti itu. Jadi ketika ditemukan ada yang pakai knalpot tidak standar, jadi langsung dicopot, langsung diganti dengan yang standar. Setelah itu bayar denda bank. Setelah itu kendaraannya dikeluarkan. Besoknya lagi dia pasang lagi. Dengan alasan knalpot standar susah dicari. Susah dicari. Jadi itu memang sih itu apa ya? Kalau orang Bitung bilang ini bosan dendoi itu orang. Binci-binci doi. Binci-binci doi. Binci-binci doi. Iya tuh. Jadi memang sih namanya sudah bayar denda itu kan sudah memberikan efek jerah sih. Tapi memang karena kita niatnya bukan hanya penindakan saja tetapi ada efek jerah juga buat pengguna ini. Ya memang kita buat bagaimana caranya masyarakat ini apa ya, bukan lagi takut tapi memang resikonya itu besar loh kalau menggunakan ini gitu loh. Jangan sampai nanti karena dia pasang lagi memicu kejadian ya tuh. Namanya orang pakai racing itu pasti dia nggak mau cepat, dia nggak pasti nggak mau pelan, dia pasti cepat. Iya, apalagi kalau lewat kantor polisi Kota Bagas. Orang suka sekali. lebih pede sekali orang. Langsung ini sudah tangkap betul. Makanya di samping itu juga kan kami tidak ada lagi melakukan pengejaran kepada masyarakat. Tidak ada sistem kejar-kejaran. Memang sih tidak ada aturan yang melarang polisi tidak boleh melakukan pengejaran, tidak ada aturan seperti itu. Tapi tetapi kan demi keselamatan juga sih kami hanya melakukan pertimbangan keselamatan seperti itu. Tapi kalau memang dia melarikan diri kan kita juga sebenarnya ada apa ya istilahnya asas praduga tak bersalah. Mencurigai seseorang, kenapa dia lari? Siapa tahu dia bawa sajam ataupun dia mengamankan atau narkoba, itu kan bisa kita. Pernah kejadian kejadian seperti itu. Setelah ditangkap membawa narkoba. Nah itu kebanyakan sajam. Banyak. Makanya itu. Banyak kejadian. Cuma karena alasan keselamatan ya kita tidak pernah mengejar itu lagi. Tapi kita mencatat nomor platnya. Siap. Atau enggak kita lakukan upaya lain ya. Upaya-upaya lain untuk kita. Tapi kalau ada etle ya kan ke depannya sudah ada, kalau sudah terekam CCTV lebih enak. Betul itu. Nah itu. Memang bicara pelanggaran lalu lintas ya Pak Kasat dan Pak Kris. Lama untuk merubah pola perilaku masyarakat untuk tak tertib dan sadar. Sama yang sekarang tuh orang mau pakai masker tuh. Betul. Susah sekali mau. Padahal semua pemerintah sudah turun operasi justisi lah. Daya upaya semua sudah dilakukan. Tetap namanya yang nggak pakai helm tetap ada. Pakai masker tetap nggak ada. Sama dengan pelanggaran lalu lintas, tetap saja banyak dijumpai itu yang nggak pakai helm. Tapi mungkin melalui kesempatan ini ya masyarakat orang tua khususnya yang menyaksikan podcast ini. Ya. Tapi itulah tugas dengan anak-anak mereka. Tugas kami yang mungkin yang masih peduli ya masa kita. Jadi bukan hanya polisi juga yang peduli kepada keselamatan, tapi semuanya juga, semua pihak. Orang tua juga pun, guru-guru juga pun di sekolah-sekolah. Karena kemarin juga kan kami rencananya kan kita nggak tahu pas sekolah sekarang sudah masuk ya atau belum? Nanti Juni Pak. Juni. Nah rencananya itu kita mau buat daring. Jadi di setiap mata lintas secara daring. Itu sudah kami koordinasikan dengan Kadis sekolah. Pendidikan juga untuk bisa siapa tahu kita 1-2 jam lah di lewat daring untuk bisa memberikan himbauan itu. Tapi memang itu dia sih, walaupun kita sudah datang ke sekolah-sekolah kan kebanyakan kan kita sosialisasi di sana. Apalagi kalau lewat daring kan ya mungkin minat dari anak-anak juga pun agak bosan toh. Nah jadi kita melakukan dengan cara seperti ini ya, podcast lah, buat event lah, pesan Kakak Agus lah. Ya kan. Bagaimana caranya kita memberikan pesan-pesan kepada masyarakat dengan cara-cara milenial. Cara milenial. Setidaknya pesan itu sampai. Ya walaupun ada candaan ataupun ada leluconnya, tetapi tujuannya kita bagaimana pesan yang kita sampaikan itu sampai kepada masyarakat. Karena terbukti loh, kalau memang kita melakukan penindakan itu kayak kemarin ya Kes ya. 3 hari berturut-turut kita melakukan penindakan yang dengan cara hunting di tempat yang berbeda. Tidak ada kejadian laka lantas. Berimbang dengan itu. Berimbang. Malam minggu lagi.
Biasanya pasti ada. Biasanya malam minggu itu pasti ada 1-2 kejadian laka lantas. Tetapi waktu kita melakukan penindakan tidak ada satupun. Nihil. Jadi memang waktu itu terjawab loh Ya. bahwa Berbuah hasil ini. kecelakaan itu terjadi kan ada pelanggaran. Iya. Terbukti. Kita melakukan penindakan itu untuk mengurangi pelanggaran. Iya siap betul. Ya toh, mengurangi pelanggaran sehingga tidak terjadi kecelakaan. Jadi kalau memang kita konsisten dan masyarakat juga pun bantu kita untuk konsisten di dalam melakukan penindakan, saya kira Betul. Mesti semuanya dari kesadaran diri. mengurangi angka kecelakaan atau fatalitas kecelakaan. Karena nyawa ini kan bukan orang yang mau meninggal ataupun kecelakaan, aduh, Betul. fatal. Jangan nanti sudah kecelakaan baru orang tobat, kebanyakan kan begitu. Betul. Tapi dengan ada penindakan yang mudah-mudahan itu bisa menjadi efek jerah buat masyarakat. Oke, ada lagi? Mungkin usul untuk jajaran Satlantas Polres Bitung. Kan di depan kantor sudah banyak barang bukti. Nah, Mungkin ini satu di antara sekian banyak cara agar masyarakat melihat dan memahami bahwa kalau orang melakukan pelanggaran lalu lintas akan dibuat seperti ini. Misalnya kan dalam tanda musnahkan aja ini yang barang-barang yang sudah lama. Kayak beberapa program kemarin kan dimusnahkan terus kita blow up. Oke. Dan kita pemusnahan barang bukti. Di knalpot. Racing atau Ya. biar kita tambah-tambah drama lah. Iya, betul. Gimmick-gimmicknya ya. Gimmick lah. Kenapa ya? Mau ini mau pakai knalpot racing? Iya. Dong mau bakar mau motor itu. Betul juga ya. Jadi sebenarnya di bagian tilang juga sudah menjadwalkan itu. Ya. Jadi biasanya kami melakukan pemusnahan barang bukti 1 tahun 2 kali, tapi minimal 1 tahun sekali. Karena itu juga diatur dalam PP 80. Jadi pemusnahan barang bukti itu biasanya sebelum Natal tahun baru. Iya. Biasanya seperti itu. Atau enggak HUT Bayangkara. Bayangkara 1 Juli. 1 Juli. Itu kita ini lakukan sementara dikumpulkan. Baru 1 ruangan sih kita kumpul. Belum semuanya itu belum satu ruangan. Jadi Ada berkisar dari harga yang 45 juta sampai dengan harga ratusan ribu Nah, ada. itu kan bisa orang taruh tuh ini knalpot Bisa kalau 5 teman-teman juta. Iya. Kalau teman-teman wartawan mau datang meliput itu Wal boleh. cuma bagi sekali selesai gitu. Sebenarnya kemarin waktu press release kan ada yang knalpot kayak yang begitu, kayak Makanya. begitu. Biar mereka dan kita yakin ketika masyarakat melihat dan menyaksikan itu pasti akan terenyuh, tersentuh. Nah, betul. Berarti tinggal dari teman-teman wartawan ketika orang membuat itu di blow up ya. Pasti Sampai ke pasti. masyarakat kan seperti itu. Pasti. Ya toh. Dan kebanyakan memang kendaraan-kendaraan yang knalpot racing ini yang orang bilang motor-motor kobong kok ini Iya. kebanyakan. Iya tuh. betul. Kayak kemarin waktu orang melakukan penindakan di wilayah Pinokalan, itu kan kebanyakan kendaraan-kendaraan yang di kampung-kampung apa segala macam. Kita sempat punya rencana orang melakukan penindakan knalpot racing sampai ke kelurahan. Sampai di Batu Putih. Sampai di Batu Putih Kemarin sana. ada keluhan dari masyarakat untuk request kan. Heeh. Di Batu Putih itu sudah terlalu banyak. Iya. Karena anak-anak mereka sudah tidak bisa tidur kalau Ya, malam. itulah. Karena memang orang kadang ke kota, orang lebih banyak ke dalam. Ke dalam. Karena orang pikir juga kalau orang ke kota di saat mungkin jam-jam padat atau jam apa, orang kira juga nanti pasti ada polisinya, pasti ada penindakan kan. Tapi kalau tengah malam ataupun jam-jam 2 ke bawah lah bahasanya seperti itu pasti keluar semuanya. Itu kan jam-jam istirahat orang. Nah, bayangkan kalau orang keluar jam-jam seperti itu ya pasti mengganggu sekali. Nah, ini program kita ke depan seperti itu. Kita akan koordinasi dengan kelurahan dari Pak Lurah ataupun dari Camat. Pak Camat, nanti kita akan sambangi langsung. Nah, kalau kolaborasi dengan Polsek Babin juga, Kamtibmas. Babin Kamtibmas, kita operasi sampai ke kelurahan. Siap. Dan tujuannya tadi memang betul-betul memangkas akarnya di mana. Ya kan? Memang cenderung dominasi banyak yang dari kampung-kampung. Iya. Batu Putih, Pinasunggulan, yang daerah-daerah sana itu Betul. memang sangat dominan. Paling terakhir mungkin Grace ini, ada juga yang bertanya yang kita sempat baca juga di komentar terkait dengan himbauan dan pemasangan stiker di bengkel maupun di toko. Itu mereka bilang jangan cuma himbau, jangan cuma pasang stiker. Kalau boleh langsung diproses aja yang menjual itu. Nah, itu gimana Chris? Jadi belum ada sampai saat ini sih kan belum ada aturan yang mengatur tentang
penjualan knalpot racing. Karena Melarang. itu legal sebenarnya. Cuman peruntukannya Ya. ada di dalam PP 80 juga menjelaskan tentang peruntukan. Ya tunggu ya. Jadi itu DP inti adalah peruntukan. Sebenarnya knalpot racing itu bisa digunakan, Ya, jadi tetapi di arena balap. atau di event-event yang resmi. Dia legal untuk dijual, sama Iya. seperti pisau. Ah, Pisau itu legal dijual, tapi ketika kita menggunakan dengan hal negatif, itu pasti dipidana. Betul. Sama seperti knalpot racing. Knalpot racing ini legal dijual di Indonesia karena mereka juga membayar pajak dan lain-lain. Nah, tetapi ketika mereka menggunakan di ruang publik, ada aturan yang mengatur. ya. Kalau di arena balap kan mereka ada izin keramaian, Ya. tentunya ada izin keributan. Ya. Jadi ya ada legal untuk Ya. mereka melakukan keributan. Dan nggak mungkin ada polisi yang menilang di saat tidak bisa. event ya. Tidak ada yang mengatur hal itu, kecuali melakukan tindak pidana. Iya. Jadi itu. Iya. Jadi Banyak bukan karena yang menjual itu salah, bukan. Tetapi ada juga yang mengatur dalam undang-undang konsumen, kan? Bahwa penjual harus menjelaskan peruntukan kendaraan Ya. ini. Jadi ketika ada masyarakat sipil Ya. yang menggunakan knalpot itu, dia harus memberikan himbauan. Ya. Penjual itu harus proaktif. Ya. Bilang ini Pak, nggak bisa ya digunakan ini. Itu Jadi tujuannya itu kita. harus dilakukan juga. Ya. Karena ketika itu kita bisa menggunakan undang-undang konsumen. Jadi ketika mereka tidak menjelaskan kepada pengguna dan setidaknya kayak menjebak, biar jenting laku kita kenal. Apalagi pasang di tempat lagi. Ya. Apalagi pasang di tempat. Apalagi pasang di gratis. tempat. Nah. Jadi ada satu paket ya, Chris. Beli knalpot situ, pasang situ gratis. Iya, bisa Komdan. Itu? Bisa sebenarnya kita jerat itu, tapi yang harus melakukan kita harus membuktikannya dulu itu. Betul. Makanya kita kemarin hanya tindakan menggunakan himbauan Ya. stiker. Jadi agar masyarakat yang ingin memasang dia membaca di bengkel-bengkel, nggak bisa ternyata. upaya awal kita adalah itu, himbauan, dan juga kita melakukan pemasangan stiker. Nah, di stiker itu tertulis aturan-aturannya. Aturannya. Peruntukan knalpot racing itu seperti apa? Siap. Pasal-pasal yang mengatur itu seperti apa? Siap. Setidaknya ketika ada yang mau beli ataupun mungkin penjual ini lalai atau lupa, setidaknya dia lihat itu stiker. Iya. Oh, Ya, ini boleh ini boleh kata dijual seperti itu. Jadi itu tujuannya kami. Jadi orang pasang stiker itu bukan untuk gaya-gayaan saja, tapi itu langkah awal kami. Sudah dipikirkan oleh Kasat Lantas. Bukan, oleh Satuan Lalu Lintas. Itu langkah awal kami untuk bisa melakukan upaya preventif. Kedepan nantinya kita juga pun ada rencana akan sounding dengan Dewan ya. Siap. Mudah-mudahan orang bisa. Kalau boleh ada peraturan daerah ya terkait khusus yang penjual ini, khususnya di Kota Bitung dulu lah. Karena ini kan menjadi perhatian publik juga sih sebenarnya. Sebenarnya sih dalam aturan Undang-Undang Nomor 2 itu, nomor 22 mengatur juga tentang bengkel-bengkel resmi. Iya. Jadi ketika orang mau melakukan uji tipe, karena dia sudah modifikasi, dia harus melalui bengkel resmi dulu. Ya. Bengkel yang sudah disertifikasi. Yang sudah ditunjuk. Iya, betul teman. Yang sudah ditunjuk untuk bisa melakukan modifikasi. uji tipe. Betul. Modifikasi. Jadi sebenarnya ada aturan juga yang mengatur tentang bengkel-bengkel itu. Jadi ketika dia legal, kita bisa pidanakan dengan pasal 277 Betul. itu. Ya. Dia mau modifikasi dengan Itu bukan lagi pelanggaran, itu sudah bentuk kejahatan. Ancaman hukumannya sekitar 4 tahun. Itu udah bisa diproses itu. Itu bisa dipidanakan dan diperiksa di Tipiter Reserse. Karena itu sudah masalah kejahatan. Dianggap Pidana. Seperti itu. Terasa cukup jelas ya? Iya. Apa yang disampaikan? Atau ada lagi? Ada lagi penjelasan mungkin masyarakat mungkin bertanya kemudian apa-apa saja tindakan Polri, misalnya kenapa harus ditahan runmore-nya? Oke. Biasanya kan ada yang begitu, kok ada STNK kok ada yang mesti motor. Itu lagi. Jadi di dalam PP 80 itu mengatur. Jadi Polri penyidik bunyinya penyidik ya. Penyidik Polri bisa menyita sementara kendaraan atau menjadikan barang bukti kendaraannya apabila melanggar tiga hal, yaitu yang pertama, 4. Yang pertama, tidak memiliki SIM. Ya, pasti dia tidak mempunyai uji keterampilan mengemudi. Karena alasannya itu kemudian dia tidak memiliki legalitas untuk membawa kendaraan. Jadi bisa ditahan motornya. Betul. Itu PP 80 mengatur tentang hal itu. Baru yang kedua, tidak dapat menunjukkan STNK. Ya, bukti operasional. Mungkin ini motor curian atau lain-lain. Baru yang ketiga, persyaratan teknis dan jalan. Kelayakan kendaraan. Jadi kita ini melakukan penahanan barang bukti ini tentunya ada dasar hukumnya,
yang mengatur tentang hal itu. Namun untuk jangka waktu 14 hari itu memang di dalam PP 80 Jawa mengharuskan kita mengirim berkas ke pengadilan dalam jangka 14 hari. Namun di dalam undang-undang PP kan di bawah hierarkinya daripada undang-undang. Di dalam undang-undang kita memiliki wewenang juga pembinaan. Jadi fungsi pembinaan itu yang kita lakukan agar supaya masyarakat dapat berubah. Betul. Harus ada push factor, dorongan dari polisinya. Kalau karena kemudian nanti juga ganti di rumah, bengkel atau ganti di rumah, enggak akan itu, enggak akan diganti. Itu 90% saya mau bisa jamin enggak akan diganti itu. Jadi kita harus melakukan dorongan dari sini. Jadi agar supaya esensinya juga agar supaya masyarakat ketika keluar baku dapeting polisi sudah akan lagi ditilang. Kasihan mereka kemudian membayar denda. Jadi sekalian Chris, karena udah tadi menyangkut masalah prosedur atau? Kemudian masih banyak juga kan masyarakat yang masih belum tahu ya. Kita saat ini tidak lagi menerima denda titipan. Betul, benar. Jadi dia langsung bayarnya di ada notifikasi dari SMS tilang. Nah, dijelaskan kepada masyarakat dong bagaimana prosedurnya ketika saya nih kena tilang. Ya kan, apa yang harus saya lakukan? Mekanismenya. Jadi sekarang itu di dalam Perma nomor 12 tahun 2016 telah mengatur tentang tata cara pengembalian barang bukti dan mengatur tentang tilang. Jadi di situ dulunya kan tilang itu harus melalui pengadilan dulu. Sidang. Harus melalui sidang dulu baru bisa dikeluarkan barang bukti. Di PP nomor 12 ini mungkin Pak Jokowi, Pak Presiden menilai bahwa karena menurut data tindak pidana yang paling banyak diadili di pengadilan itu pidana tilang, pelanggaran tilang. Di seluruh Indonesia yang paling terbanyak itu yang diadili di pengadilan adalah tilang. Nah, maka itu dikeluarkan PP itu agar masyarakat dapat menyelesaikan perkara tilangnya dengan mudah. Nah, dikeluarkanlah Polri mengeluarkanlah e-tilang. Nah, e-tilang ini bisa langsung kita bayarkan di bank. Jadi datang misalnya bisa juga di lokasi jika pelanggaran itu tidak menyangkut 3 hal tadi. Bisa di lokasi misalnya cuma lupa pasang seat belt gitu kan. Itu bisa langsung di lapangan, Pak. Boleh saya langsung bayar dendanya di bank? Bisa. Langsung anggota mengisi datanya dan dia keluar notifikasi pelanggar nomor briva untuk dibayarkan. Ketika dia dibayarkan itu bisa prosesnya menjadi fair stake. Fair stake itu adalah pelanggar tidak perlu lagi hadir di pengadilan, jadi hanya bukti pelanggarannya itu. Jadi bukti pembayaran dendanya itu yang kita lampirkan untuk dimasukkan ke kas negara. Jadi masyarakat tidak perlu lagi ikut sidang ya? Sidang. Kalau dulu kan antrinya ribuan bahkan. Jadi intinya menyusahkan publik. Ambil nomor briva, ya kan? Ambil nomor briva, keluar notifikasi. Dibayar di bank. Nah, denda tilangnya itu ditentukan oleh siapa? Denda tilang itu mengacu pada undang-undang. Jadi sesuai dengan pelanggaran yang dilanggarnya. Jadi makin banyak pelanggarannya makin banyak juga dendanya. Dan yang menentukan denda itu bukan polisi ya? Polisi, sistem. Yang menentukan itu adalah yang sudah di-MOU-kan oleh kita sudah punya MOU dengan Kejaksaan dan Pengadilan untuk menentukan denda dari setiap pelanggaran-pelanggaran. Jadi ada yang 250, ada yang 500, ada yang 150, itu bukan ditentukan oleh polisi, tetapi sudah ada MOU dengan kejaksaan maupun dengan pengadilan. Kecuali belum ada MOU, ada beberapa Polres yang belum ada MOU, dia diberlakukan denda maksimal. Jadi itu orang pastikan no pungli ya? No pungli. Seperti itu. Bersih. Siap. Jadi kalau memang masih ada lagi atau masyarakat yang datang dan diminta oleh petugas, ya silakan dilaporkan. Apalagi tidak ada belangko tilangnya, itu jangan sekali-sekali membayar karena tidak sah. Dilaporkan ya benar. Ya, seperti itu. Kita sudah memberikan poster kemarin Ada juga perwakilan dari ini kan pihak eksternal. Eksternal loh. Jadi kami ngomong seperti ini bukan karena hanya polisi aja, ada pihak eksternal juga yang memantau. Dan beliau ini sangat kritis ya. Adapun yang salah beliau langsung tulis. Seperti itu. Jadi cukup jelas ya. Ya, mungkin terakhir. Ada masyarakat yang berkerinduan untuk menyampaikan, Pak, kita pelorong ini Pak ada motor yang kena tracing atau pelanggaran. Nah, bisa nggak dalam informasi resmi misalnya kita foto misalnya Pak Chris motor ini kok nggak ada pakai knalpot racing. Terus kita laporkan ke Satuan Lalu Lintas. Dalam posisinya dari jalan nang? Pokoknya dalam jalan ya, pokoknya ditemukan di jalan, di kompleks. Pokoknya masyarakat umum, karena kan
ini bicara juga kenyamanan juga tuh orang tuh. Masa orang sebagai helm kalau lima motornya pakai helm. Iya betul. Betul. Atau dia pakai knalpot racing. Betul. Ada kan mungkin masyarakat yang berkerinduan yang ingin kita mau lapor nggak apa polisi loh. Dia foto Betul. kan, dia kirim. Nah itu bisa nggak? Tapi melindungi dong yang menyampaikan informasi. Boleh sekali. Kalau yang pertama ini dari pihak kita dulu ya. Setelah itu kalau ada tambahan dan Chris silakan. Ada aplikasi Simapalu sedang. Oh iya. Yang pertama lebih aman, tidak akan terjual namanya siapa yang melapor. Di situ tinggal foto, upload pengaduan. Di aplikasi Simapalu. Kita langsung datang untuk ke TKP, baik itu melakukan pengamanan ataupun melakukan penindakan. Jadi dengan aplikasi Simapalu Polres Bitung ini, itu tujuannya kami. Kita mengamankan betul-betul pelapornya. Jadi bukan hanya kejadian yang sifatnya mengganggu Kamtibmas, tapi kayak ada pengaduan-pengaduan kayak tadi, knalpot racing yang sering mengganggu, foto aja ketik ya kan, sering melakukan gini-gini, kita langsung datang ke sana, kita cek kendaraannya memang ada atau bagaimana. Setelah itu baru kita bisa melakukan upaya-upaya pengamanan ataupun penindakan selanjutnya. Jadi itulah aplikasi ini memang sangat, harapan kita ke depan memang betul-betul digunakan oleh masyarakat. Jadi bukan hanya melaporkan ada kejadian tindak pidana secara umum, tetapi hal-hal pengaduan-pengaduan lainnya silakan, dan lebih aman tanpa diketahui pelapornya siapa. Seperti itu. Dan itu sudah pernah sih ada yang melapor seperti itu, tapi cuman kejadian di Skotana. Kemudian bantu akan dari jam 2 pagi sampai jam 2 pagi ulang, ribut sekali. Hanya cuma orang lapor seperti itu, hanya tim Tarsius dengan tim Jalak langsung datang respon. Dan sampai saat ini ya tidak ada komplain bahwa yang melapor itu kena marah atau gimana, nggak ada. Karena memang terkesan bahwa memang masyarakat itu didatangi karena memang polisi memonitor. Padahal semuanya ada laporan dari masyarakat. Itu sudah kami praktekkan. Dan itu juga bisa digunakan di setiap apapun bentuk pengaduan. Semua jenis pengaduan. Lupa pasang gas LPG. Lapor jadi Simapalus. Iya tuh. Seperti di luar negeri, Bang. Iya. Gimana caranya mau pasang gas LPG? Kalau nih tahu, tekan tombol panic button, itu kan datang ke sana. Iya tuh, seperti itu. Kemudian ada yang itu kerinduan sebenarnya. Kerinduan polisi seperti itu. Ada yang minta ganti ban mobil bocor, tekan aja tombol panic button. Jadi masyarakat jangan kaku dengan adanya aplikasi ini, hanya mencari kapan kejadian, nggak usah. Apapun bentuk yang bisa dibutuhkan oleh masyarakat, kehadiran polisinya, tekan aja tombol panic button. Bisa. Tekan langsung respon. Itu yang mungkin masyarakat masih masih kebanyakan yang batinis. Takut dan ada yang batinis. Oh nyana Pak cuma mau cek Pak. Napa apa sih, nggak masalah. Berarti orang respon aplikasi ini. Dan mereka memang pas orang tes orang respon 2 detik 2 menit. Dorong cepat sekali nanti respon. Orang respon itu rata-rata nggak sampai 1 menit bro. Rata-rata respon. Kita lihat di history respon anggota nggak sampai 1 menit respon. Ada memang langsung di telepon WA, dia kan sudah terkoneksi dengan WA ataupun langsung telepon. Jadi sebelum dia akan menggunakan aplikasi itu, terus minta datanya. Jadi ketika dia menekan tombol itu, DP data langsung keluar, DP nomor WA apa, dia terus langsung menghubungi. Kemarin kan Pak Kasep yang sempat langsung diserahkan ke Polsek Mayas. Itu yang mabuk itu. Membawa diri sajam. Dan kalau mau tekan tombol panik, nah ini masyarakat juga banyak belum tahu. DPTKP misalnya contoh di Pinokalan. Yang tekan tombol panik ini dia ada di Sagrat. Jadi kan orang datang ke Sagrat. Seharusnya kalau memang TKP-nya di Pinokalan, dia tekannya di Pinokalan sehingga orang polisi datangnya ke TKP. Mungkin ada di jalan. Mungkin. Jadi tuh hilang jalan di awal begitu. Ada ikut DP GPS. Apa salah? Iya kemudian DP kejadian di sana. Kita di sini dah. Aduh. Tapi enggak apa-apa ya, penting tuh respon oleh masyarakat seperti itu. Jadi gitu ya, Bro ya. Jadi aman ya? Memang publik juga itu. Oke, jadi gitu. Jadi ini pesan kami buat seluruh masyarakat ya, bahwa kami dari pihak Satuan Lalu Lintas Polres Bitung tetap akan selalu konsisten, Chris ya. Siap. Terus konsisten untuk melakukan penindakan apapun pengeluhan masyarakat, dan jangan pernah ragu dengan apa penindakan kami, semuanya terang pukul rata. Mau polisi, kalau polisi terang gabung dengan Provos. Kemudian malam ini juga terang akan gabung dengan Satrol, Pomal ya. Polisi Angkatan Laut dengan TNI. Jadi bukan hanya masyarakat saja yang kita melakukan penindakan. Kami dalam satu minggu itu ada 2 kali. Ada 2 kali bersama dengan Pomal dan juga dengan Provos.
Jadi yang ditindak bukan hanya masyarakat, TNI dan Polri juga pun yang melanggar akan dilakukan penindakan seperti itu, sehingga tidak ada kecemburuan dari masyarakat. Kenapa cuman polisi boleh kontrol? seperti itu. Ada memang yang komen juga ya. Karena ada juga yang komen seperti itu. Iya. Di Manado masih banyak polisi bagian. Cuman itu kan bukan wilayah. Oh iya. Mudah-mudahan tuh yang di Manado nanti ya, kalau misalnya Tuhan diizinkan masuk ke wilayah Manado, Tuhan tindak sampai sana. Amin. Ya, enggak. Ini hanya khusus di wilayah Bitung saja. Karena memang tuh sampai wilayah hukum hanya sampai di Polres Mungkin Bitung. Manado juga ada penindakan tapi tidak terframing. Iya. Ya, mungkin tidak terframing. Pasti ada lah. Cuman kan anggota Semua ada. Semua pasti jalan. ada. Oke. Siap. Itu aja. Mungkin ada lagi. Ada lagi? Cukup ya. Terima kasih. Terima kasih Om Grace untuk atas kesempatan. waktunya. Semoga ini bisa menjadi jawaban buat masyarakat, dan kalau memang masih ada yang ingin bertanya silakan Jangan tulis sungkan-sungkan. di komentar ataupun masukan, kritik, pesan, ya kan? Silakan disampaikan, kami akan buat video ataupun kami jawab langsung di kolom komentar. Atau WA aja Pak Kasat kalau mau. Kalau enggak pakai Simapalus. Atau pakai sama Palus. Oke. Itu sudah Cara disediakan. sekarang. Iya. Oke, terima kasih. Kita akhiri dalam podcast malam hari ini. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi. Mantap. Bersama kita di sini, bersama kita berbagi. Satlantas Polres Bitung, gak kreatif, gak asik.